Shalom adik-adik. Wah, minggu ini 19 Juni 2022, Lausuvera kembali menemani adik-adik semua di Sekolah Minggu GKY Palembang. Wah, senang sekali hari ini Lausuvera bisa berjumpa dan menemani adik-adik semua. Hari ini juga cuacanya sangat baik ya adik-adik. Cuacanya sangat cerah. Matahari bersinar dengan terang. Burung-burung juga berkicauan dengan senang. Semuanya ini mau mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, apakah sudah siap mau memuji Tuhan? Mau belajar firman Tuhan hari ini? Sudah siap semuanya? Ayo kalau begitu kita mau naikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama sambil kita memulai sekolah minggu kita hari ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih bersemangat. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari sekarang kita mau berdoa untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Tangannya dilipat, matanya ditutup, Lausuvera akan pimpin adik-adik semua di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini. Berkati Tuhan setiap kami yang pagi ini sudah hadir di tempat ini. Berkati juga lause-lause yang akan membimbing dan mengajar kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak seberapa besar sih kasih Tuhan Yesus untuk kita? Ada yang tahu? Wah, pasti ada yang bilang seperti ini. Lause, kasih Tuhan Yesus itu setinggi langit. Dan kasih Tuhan Yesus itu sedalam lautan, Lause. Nah, Lause kasih tahu ya, perumpamaan tadi bisa dikatakan kurang tepat. Kenapa? Karena kasih Yesus itu sebenarnya lebih tinggi adik-adik daripada langit dan lebih dalam daripada lautan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua adik-adik. Jadi kasih Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan segalanya. Bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan dosa. Wah, sungguh senang ya kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Karena kita dikasihi dengan begitu luar biasa oleh Tuhan kita. Ayo kalau begitu adik-adik, mari saat ini kita mau kembali terus bernyanyi, terus memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Masih lebih tinggi kasih Yesusku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya.
setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, Lausu Vera mau tanya nih kepada adik-adik semua. Adakah di antara kita yang pernah mengikuti perlombaan menyanyi? Ada? Nah, biasanya kalau kita mengikuti suatu perlombaan, biasanya kita suka tidak percaya diri ya adik-adik ya. Ketika kita bertemu atau melihat peserta-peserta yang lain. Bisa jadi dari penampilan mereka lebih baik daripada kita. Ya, mungkin ada yang penampilannya, bajunya, kemudian pembawaannya yang lebih baik daripada kita, sehingga kita menjadi rendah diri, ya, kita menjadi tidak percaya diri untuk mengikuti perlombaan. Ada yang seperti itu? Ada yang pernah mengalaminya? Nah, hari ini Lausu mau kasih tahu kepada adik-adik bahwa sebenarnya kita tidak perlu merasa rendah diri, kita tidak perlu merasa tidak percaya diri, karena dalam perlombaan itu bukan hanya sebatas melihat penampilan kita saja adik-adik. Misalnya melihat rambut, melihat baju, atau melihat wajah. Belum tentu. Dalam perlombaan itu banyak sekali poin-poin yang dinilai. Apalagi perlombaan menyanyi, ya. Tentunya bukan hanya melihat pakaiannya yang bagus atau melihat penampilannya yang bagus, tetapi yang dinilai lagi tentunya yang paling utama dalam perlombaan bernyanyi adalah suaranya. Apakah dia bisa bernyanyi dengan baik atau nyanyinya salah-salah, atau apakah dia bisa membawakan lagunya dengan baik dan percaya diri. Nah, biasanya juri-juri akan menilai semua aspek itu, dari penampilan, suara, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik jangan langsung merasa rendah diri, jangan langsung merasa saya pasti akan
kalah nih ya, karena yang lain lebih cantik, lebih ganteng, saya nggak terlalu. Wah, jangan berpikiran seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal penampilan, wah hari ini loh semua ajak adik-adik semua mengikuti Tuhan untuk mencari seorang pengganti bagi Raja Saul. Wah, siapakah Raja Saul itu? Adik-adik pasti ingat cerita minggu lalu tentang seorang raja yang berpaling daripada Tuhan, ya. Itu adalah Raja Saul. Nah, minggu ini kita mau dengar kelanjutan ceritanya. Kelanjutan cerita mengenai Raja Saul, ya. Nah, sebelum itu, Lause mau ajak adik-adik kita kembali mau menaikkan pujian sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini, ya. Kita mau naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Setelah itu kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya. Mari kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, betul sekali. Firman Tuhan selalu ada dalam hati kita dan terus bertumbuh. Mari kali ini kita kembali mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, Lause Vera akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kembali kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami, agar kami saat ini siap untuk mendengarkan dan kami dapat memahami cerita firman Tuhan hari ini. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman minggu ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, sebelum Lause mulai cerita, Lause mau pakai sesuatu dulu nih di kepala Lause. Nih. Wah, ada yang ingat ini apa?
Iya, ini adalah mahkota ya. Minggu lalu kita sama-sama mengerjakan mahkota ini ketika Google Meet. Nah, adik-adik yang sudah membuatnya boleh sama-sama dengan Lause menggunakan mahkotanya saat ini ya. Nah, adik-adik, mahkota ini artinya apa? Biasanya yang memakai mahkota ini siapa adik-adik? Iya, biasanya mahkota ini dipakai oleh raja dan ratu, ya. Mahkota ini adalah perlambangan suatu kekuasaan, ya, suatu kepemimpinan dari raja dan ratu tersebut. Nah, pada waktu itu bangsa Israel memiliki seorang raja, adik-adik. Tuhan menunjuk seorang raja, yaitu Raja Saul, untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi sayangnya Raja Saul ini adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kecewa. Tuhan tidak mau lagi Saul menjadi seorang raja. Raja Saul harus digantikan. Maka pada saat itu Tuhan kemudian memilih salah seorang di antara anak-anak dari keluarga Bapak Isai untuk menggantikan Raja Saul. Nah, pada saat itu Tuhan kemudian mengutus Nabi Samuel untuk datang menemui keluarga Bapak Isai. Dia diutus untuk berkata kepada keluarga tersebut bahwa salah satu dari anak-anak dari Bapak Isai tersebut sudah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin atau seorang raja bagi bangsa Israel. Maka pergilah Nabi Samuel menemui keluarga dari Bapak Isai. Dan berdirilah pada saat itu anak-anak dari Bapak Isai di hadapan Nabi Samuel. Lalu pertama Nabi Samuel melihat Eliab. Ya, dia memiliki badan yang tinggi. Ya, cocok sekali perawakannya untuk menjadi seorang raja, karena Raja Saul juga pada saat itu memiliki badan yang tinggi, ya. Pada saat itu Nabi Samuel berpikir, wah, Eliab ini sangat cocok untuk menjadi seorang raja. Dia kuat, dia gagah, menunjukkan bahwa seperti itulah seorang raja. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Tuhan melihat ke dalam hati. Lalu anak kedua dari Bapak Isai maju menemui Nabi Samuel. Namanya Abinadab. Tetapi Nabi Samuel kembali berkata, dia juga tidak dipilih oleh Tuhan. Selanjutnya demikian. Syama maju menemui Nabi Samuel. Tetapi Nabi Samuel kembali berkata, dia juga tidak dipilih oleh Tuhan. Sampai semua anak dari Bapak Isai sudah maju menemui Nabi Samuel. Tetapi Nabi Samuel tetap berkata bahwa mereka tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai, inikah anakmu semuanya? Bapak Isai menjawab, masih ada tinggal yang bungsu. Anak bungsu Bapak Isai ini adalah Daud, adik-adik. Pada saat itu Nabi Samuel meminta agar Daud datang menghadap kepadanya. Dan ketika Daud datang,
Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Akhirnya Nabi Samuel kemudian bangkit dan mengurapi Daud menjadi seorang raja. Kalau terlihat dari luar adik-adik, sebenarnya kakak-kakak dari Daud itu sangat cocok untuk menjadi seorang raja, ya. Mereka kuat, mereka gagah, ya. Pastilah musuh-musuh mereka akan takut kepada mereka. Tetapi mengapa malah Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja? Padahal pada saat itu sebenarnya Daud masih sangat kecil adik-adik. Usianya kira-kira baru 15 tahun saja. Badannya juga tidak tinggi dan tidak sekuat kakak-kakaknya tadi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nabi Samuel tadi, bahwa Tuhan sekali lagi tidak melihat apa yang di depan mata. Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar. Tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Jadi Daud dipilih oleh Tuhan karena dia mempunyai hati yang baik. Ya, Daud bukan dipilih karena dia kuat, dia tinggi, dia gagah, dia hebat. Bukan adik-adik. Tetapi Daud dipilih oleh Tuhan karena dia mempunyai hati yang baik. Alkitab mencatat bahwa Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan selama hidupnya Daud itu sangat dekat kepada Tuhan. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama tadi, kita tahu bahwa Tuhan melihat ke dalam hati. Tuhan tidak melihat apakah kamu cantik, apakah kamu ganteng, apakah kamu tinggi, pendek, kuat, gagah. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Apakah hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah hatinya sungguh-sungguh baik? Apakah hatinya sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan? Itu yang Tuhan lihat adik-adik. Maka dari itu, jika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita bukan malah membuat kita semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin ganteng, semakin tinggi, dan lain sebagainya. Tuhan sekali lagi tidak melihat hal itu adik-adik. Tuhan melihat ke dalam hati. Untuk menyenangkan Tuhan, maka kita harus belajar bagaimana semakin hari agar sikap kita, hati kita semakin baik. Ya, makin hari kita tidak bandel lagi, makin hari kita semakin mau mendengarkan perintah papa dan mama, nasihat dari papa dan mama. Ketika papa dan mama ngomong apa, kita turuti. Nah, kita juga selain menturuti perintah papa dan mama, juga menturuti perintah Tuhan, yaitu dengan rajin berdoa. Setiap hari Tuhan minta kita berdoa dengan tekun, belajar firman Tuhan dengan tekun, belajar tidak berbohong kepada semua orang. Nah, selain itu Tuhan juga minta kita rajin beribadah sekolah minggu. Itu yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika kita lakukan itu, Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh, hati kita yang benar-benar mencintai Tuhan, maka Tuhan akan senang kepada adik-adik semua dan kepada kita semua. Seperti ketika Tuhan senang kepada Daud tadi, ya. Ketika Tuhan melihat Daud, wah Tuhan senang karena dia hatinya baik, hatinya memang dekat kepada Tuhan. Adik-adik mau dekat kepada Tuhan, mau menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau begitu, mari kita berjanji mulai minggu ini kita semakin rajin, semakin giat untuk menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita,
ya, melalui hidup kita, melalui rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah, tidak berbohong lagi, dan lain sebagainya. Lause yakin adik-adik semua pasti bisa. Nah, Lause akan mendoakan kita semua adik-adik, tapi sebelum itu Lause mau memberitahukan ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7c. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7c bunyinya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Langsung ulangi sekali lagi ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari adik-adik, Lause mau mendoakan kita semua yang pada hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, Lause akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini sekali lagi diingatkan untuk belajar menjadi anak Tuhan yang baik, belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar seperti Bapak Daud yang hatinya baik. Kami juga mau menjadi anak-anak yang hatinya baik, yang jujur, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik yang sudah memiliki amplop persembahan bisa mengisi amplop persembahannya, kemudian jangan lupa ditempelkan dengan stiker tanggal hari ini 19 Juni. Nah, adik-adik juga bisa setelah itu memasukkan amplop persembahannya ke dalam box yang sudah Lause bagikan sebelumnya. Nah, buat adik-adik yang mungkin saat ini belum memiliki amplop persembahan dan box persembahan, adik-adik tetap bisa memberikan persembahannya melalui transfer langsung ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Adik-adik juga bisa melihat QR Code yang tertera di layar kaca. Bisa minta tolong kepada Papa dan Mama untuk membantu mentransferkan persembahannya kepada gereja. Nah, adik-adik, mari kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita juga mau memberikan pujian respon atas firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama. Di mana Tuhan melihat bukan yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apakah hati kita sungguh-sungguh baik? Apakah hati kita benar-benar jujur dan benar-benar mencintai Tuhan? Ya, mari kita naikkan pujian, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mau yang baik, mau yang tidak baik, Tuhan melihat semua. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Benar ya, Tuhan melihat semuanya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik,
apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah membawa persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini agar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, tidak terasa ya adik-adik, sudah 30 menit Lause menemani adik-adik semua di sekolah minggu via YouTube. Nah, setelah ini seperti biasa kita akan bertemu di Google Meet. Adik-adik jangan lupa setelah ini langsung bergabung ke Google Meet tentunya ya. Lause akan tunggu di sana dan teman-teman juga akan menunggu di sana. Ayo segera setelah ini kita bergabung ke sana. Oke, kalau begitu Lause pamit dulu dari YouTube. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Happy Sunday.